Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan proyek dari data mining yang berjudul analisis dan prediksi performa siswa menggunakan dataset student performa. Sebelumnya perkenalkan, saya Sekaristiana Kartika dari IF 24A dan ada teman saya Fitri Maulita Pasaribu dari IF 24A. Selanjutnya Fitri akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan proyek kami. Latar belakang dan tujuan proyek kami yaitu pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Namun, tidak semua siswa memiliki performa akademik yang sama. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Tujuan proyek ini adalah satu, menganalisis data performa siswa, yang kedua, menemukan pola yang terdapat dalam data, yang ketiga, mengelompokkan siswa berdasarkan karakteristiknya, yang keempat, memprediksi status kelulusan siswa menggunakan beberapa algoritma machine learning, yang kelima, membandingkan performa masing-masing algoritma untuk mendapatkan model-model yang terbaik. Lalu penjelasan dataset yang digunakan di sini mengenai karakteristik siswa seperti di tabel ini. Pada tabel ini di sini semua udah tertera jelas, ada umur, ada jenis kelamin, ada pendidikan orang tua, waktu belajar, jumlah ketidakhadiran, nilai 1, J2, J3. Dan dataset ini terdiri dari 2 file yang ada di sini. Nah, dari student CSP dan student CSP. Setelah digabungkan menggunakan proses merge, diperoleh sebanyak 1444 data dan 33 atribut yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu ada tahap pengolahan dan analisis data. Tahap pertama adalah menghubungkan Google Drive dan memuat dataset ke Google Colab, yaitu dengan cara yang ini, perform Google Colab import drive, yaitu mengimpor dataset dari Drive agar bisa kehubung ke Google Colab. Setelah itu dilakukan exploratory data analysis atau EDA untuk memahami karakteristik data, yaitu dengan mengimpor dataset student math CFC dan student for CFC. Pada tahap ini kami membuat beberapa visualisasi seperti diagram batang, yaitu yang menunjukkan jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin, diagram pencar, yaitu yang menghubungkan study time dan nilai akhir. Juga ada diagram lingkar, yaitu menunjukkan persentase asal sekolah siswa. Terus yang kedua ada black spot, yaitu distribusi nilai akhir dari siswa. Dan ada juga heat map, itu kolerasi antar variabel, yang dimana semakin tinggi angkanya berarti itu semakin kecil gitu. Terus ada volume plot, yaitu distribusi nilai akhir berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya dilakukan processing data yang meliputi data cleaning, label e-coding, standard scaler, dan integrasi data menggunakan merge. Tujuan processing ini adalah agar data siap digunakan oleh algoritma machine learning. Data cleaning
Ini pokoknya yang accounting, data cleaning, sudah diterapkan di dalam sini. Selanjutnya dijelaskan oleh Sekar. Baik, di sini ada implementasi algoritma yang digunakan dari beberapa algoritma data mining. Ke bawah ya. Nah, di sini kita menggunakan visualisasi cluster Cummins, lalu ada visualisasi DB-Scan clustering, dan ada hierarchical clustering. Untuk klasifikasinya, kami di sini menggunakan ya di sini ada decision tree, lalu ada question metric CVM, dan di sini ada matrix KNN dan matrix logistic regression. Mungkin ada sedikit saya tambahkan untuk gimana cara membaca tabel yang sudah saya jelaskan di awal. Yaitu cara membaca diagram batang. Pada diagram batang ini ditampilkan jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin, yaitu sekitar 200 lebih siswa. Itu untuk perempuan F ini menunjukkan untuk data perempuan yang jumlah siswanya itu 200 lebih. Dan untuk M ini untuk jenis kelamin laki-laki yang totalnya itu ada lebih dari 175 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data berdasarkan jenis kelamin cukup seimbang sehingga tidak terlalu mempengaruhi nilai analisis. Mungkin cara bacanya seperti itu, dan semua diagram-diagramnya berdasarkan dengan datasetnya sesuai dengan pembacaannya. Masuk kesimpulan. Kesimpulan dari proyek ini adalah faktor akademik seperti nilai G1 dan G2 memiliki pengaruh yang besar terhadap performa siswa. Dan algoritma CVM yang tadi itu menjadi metode terbaik berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Baik, ada yang perlu disebut lagi? Udah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.